Korban pelecehan seksual, anak faktanya juga rawan dan rentan terpapar eksploitasi konten pornografi. Seperti apa tindak pencegahannya? Kita simak faktanya. Kasus pornografi yang melibatkan anak terus bertambah. Dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat, kenaikan terus terjadi pada 2019. Anak korban prostitusi atau eksploitasi seksual komersial tercatat sebanyak 106 anak. Lalu pada 2020 menjadi 133 anak. Terus bertambah hingga 2023 jumlahnya meningkat menjadi 260 anak korban. Beberapa kasus besar pun beberapa kali diungkap. Juli tahun lalu, RS, 34 tahun, warga Kebumen, ditangkap setelah kedapatan memperdagangkan konten video pornografi anak di media sosial. Sejak 2023, ratusan konten porno telah terjual. Setiap video yang dijual pelaku seharga mulai Rp100.000 hingga Rp300.000. Dari pemeriksaan polisi, ditemukan satu akun Facebook dengan nama Pemersatu Bangsa yang berisi ratusan konten pornografi anak. Pelaku bekerja sendirian dalam menjalankan bisnis haramnya. Modus yang dilakukan tersangka dengan membuat grup Facebook dan Telegram. Di grup tersebut, tersangka menawarkan berbagai konten pornografi anak kepada para membernya. Keterlibatan dengan tersangkanya seorang oknum polisi juga terungkap. Mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja ditangkap Propam Mabes Polri pada akhir Februari. Ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika dan juga pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pelaku menjual video aksi cabulnya ke salah satu situs pornografi di negara Australia. Lagi-lagi, anak jadi korban eksploitasi konten pornografi atau malah korban pelecehan seksual. Data menunjukkan sudah ratusan laporan pelecehan seksual pada anak terjadi. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta mencatat sebanyak 356 kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga 26 Februari 2025. Mirisnya, 46,67% diantaranya terjadi di sekolah yang harusnya jadi tempat aman bagi anak. Yang melakukan pun bukan hanya orang asing, melainkan orang terdekat korban. Agar terhindar dari pelecehan, anak harus sudah diberi pendidikan seksual sejak dini. Jadi untuk mencegah gitu ya, jangan sampai anak-anak kita mengalami kekerasan seksual, kita harus sedini mungkin mengajarkan pendidikan seksual kepada anak-anak. Sejak anak bahkan usia 2,5 sampai 3,5 tahun, itu anak sedini mungkin diajarkan mengenai sentuhan-sentuhan baik dan kurang baik yang tadi saya sebutkan. Nah, sentuhan tidak baik itu ajarkan 3 titik. Area dadanya, kemudian area alat kelaminnya, dan tempat pupnya gitu, seperti itu. Nah, yang perlu diingat oleh orang tua bahwa hal-hal seperti ini harus selalu diajarkan ke anak. Bahkan kalau perlu dilakukan role play, bahwa ini loh dek, area yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan ini area yang boleh, misalnya seperti itu. Yang sampaikan juga ke anak, siapa aja yang boleh menyentuh. Anak-anak udah tahu batasan ketika ada seseorang yang sudah mengarah ke sentuhan yang tidak baik, dia harus sudah berani berkata tidak. Bahkan kalau perlu ajarkan mereka untuk berteriak meminta bantuan. Terus meningkat tiap tahunnya. Sejak 2019, kekerasan seksual pada anak harus diperangi bersama. Faktanya, pelaku kekerasan seksual pada anak bukan hanya orang dewasa, namun juga sesama anak. Terpaan sosial media memang jadi faktor kuat dari pengaruh penyimpangan ini. Orang tua memegang peranan penting agar anak terjaga dari tindakan kekerasan seksual. Kewaspadaan harus ditingkatkan, bahkan di lingkungan yang dirasa aman agar tak timbulkan celah. Tim Liputan melaporkan.